Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifatul Latoif. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya. Saya sekarang sedang melakukan magang KKP di kantor hukum Muhammad Nasik, SH dan rekan yang letaknya di daerah Tropodo, Waru, Sidoarjo. Kantor hukum ini memberikan layanan terkait konsultasi hukum dan juga membantu penyelesaian perkara dalam bidang hukum, baik perdata maupun pidana. Dan juga kantor hukum ini mempunyai visi dan misi, meliputi yang pertama visi, yakni menjadikan kantor hukum yang profesional, jujur, berkualitas, dan amanah yang berlandaskan pada Pancasila, serta mampu mengatasi semua permasalahan klien, baik perseorangan maupun badan hukum. Yang kedua, yakni misi. Di sini, misinya terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu memberikan pendapat serta pertimbangan hukum yang etis, strategis pada klien. Yang kedua, yaitu memberikan rasa aman, nyaman kepada klien ketika sedang menghadapi perkara. Dan yang ketiga, yakni bekerja secara profesional serta proaktif dalam menganalisis dan mengantisipasi setiap permasalahan klien yang akan timbul di masa depan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi mitra magang, yakni terkait kantor hukum kami, yaitu tugas kantor hukum adalah memberikan pelayanan hukum serta bantuan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam permasalahan hukum. Peran dan tanggung jawab berdirinya kantor hukum advokat dan konsultasi hukum ini, yang pertama yaitu terkait menyelesaikan permasalahan sengketa hukum. Peran utama yang dimiliki oleh seorang pengacara adalah penyelesaian sengketa hukum terhadap orang yang terlibat dalam permasalahan hukum. Maka dalam hal ini seorang pengacara yang punya profesi terhormat dalam menangani berbagai perkara hukum akan melakukan analisis dan menjelaskan permasalahan hukum dengan menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, padat, yang sesuai dengan kriteria bahasa hukum. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap klien. Di sini, selama proses kasus masih berjalan, seseorang pengacara yang diakui oleh seluruh masyarakat yang bisa mengatasi berbagai permasalahan hukum harus mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang pengacara, berawal dari memberikan konsultasi, menjadi seseorang mediator atau bisa dikenal dengan istilah seorang yang menjadi pihak penengah yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang punya kepentingan hukum. Yang ketiga yaitu membuat kontrak perjanjian. Seorang pengacara yang mampu nilai kualitas yang tinggi dan profesional dalam menangani perkara hukum pastinya akan dibuatkan perjanjian kontrak sejak tangani perkara tersebut hingga perkara tersebut dinyatakan selesai atau berhasil. Dalam perjanjian kontrak umumnya berisikan perjanjian penanganan perkara yang ditandatangani serta disetujui oleh pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Yang keempat yaitu menjadi mediator. Mediator di sini sebagai penengah di antara klien yang mempunyai permasalahan hukum. Yang kelima yaitu melakukan pendampingan. Di sini seorang advokat juga melakukan pendampingan terhadap klien mulai awal kasus hingga kasus berakhir sesuai isi kontrak, mulai dari pendampingan dari pihak kepolisian hingga pendampingan pada pengadilan. Yang keenam yaitu memberikan masukan terkait hukum yang berlaku. Dan ketujuh, menginventarisasi perkara dan penyusunan pendapat hukum. Nah, itu tadi sedikit ulasan terkait tugas dari kantor advokat yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya yaitu hasil yang saya dapatkan dari magang di kantor advokat ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui dunia advokat seperti apa dan juga
cara menangani perkara seperti apa, mulai dari mediasi sampai ke putusan pengadilan. Yang kedua yaitu kita juga mengetahui cara membuat surat kuasa, gugatan, somasi yang benar. Di sini surat kuasa berisikan terkait surat penugasan yang ditugaskan oleh klien kepada kantor hukum kami. Lalu surat gugatan berisikan terkait pasal-pasal yang diperkarakan. Sedangkan somasi di sini berisikan terkait teguran-teguran terhadap lawan dari klien kami. Selanjutnya, kita juga mengetahui terkait sistematis proses yang dilakukan pengadilan sebagai seorang advokat, baik dari persidangan perdata maupun persidangan pidana. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sedikit tentang persidangan perdata. Di sini sebelum kita membahas sedikit terkait tahap-tahap pada persidangan perdata, mari alangkah baiknya kita mengetahui apa itu persidangan. Di sini persidangan merupakan pertemuan secara formal guna melakukan proses pemeriksaan, pengadilan, dan memutuskan perkara baik dalam bidang pidana, perdata, atau perkara umum lainnya yang dipimpin oleh seorang majelis hakim. Selanjutnya, kalau kita udah tahu terkait persidangan, kita bisa langsung melangkah pada tahap-tahap persidangan. Tetapi tahap persidangan yang akan saya bahas di sini tahap-tahap dalam perkara perdata. Pada tahap dalam perkara perdata, yaitu yang pertama ada tahap-tahap mediasi. Pada tahap ini, majelis mengarahkan untuk upaya perdamaian. Mediasi di sini dapat diartikan sebagai upaya perdamaian. Perdamaian di sini adalah perdamaian antara kedua belah pihak, antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Bila mana pada tahap mediasi ini terdapat titik temu atau titik damai, maka akan dibuatkan akte van dading. Akte van dading itu akte perdamaian. Maka akte tersebut akan ditandatangani antara kedua belah pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Maka bila mana akte tersebut sudah ditandatangani, maka perkara tersebut selesai. Tetapi bila mana pada tahap mediasi ini tidak berhasil, maka akan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya atau bisa disebut sidang kedua. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembacaan gugatan. Pada tahap ini yaitu majelis hakim akan mulai memeriksa perkara dengan membaca gugatan dari si penggugat dan menanyakan kepada tergugat apakah cukup jelas terkait pembacaan gugatan tersebut. Lalu dilanjutkan pada tahap jawaban tergugat. Pada tahap ini merupakan kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan baik secara lisan, tertulis. Bila mana ada yang salah dari isi gugatan, maka akan dilakukan eksepsi dari pihak tergugat. Eksepsi ini berarti bantahan dari tergugat terhadap materi pokok gugatan dari penggugat. Selanjutnya yaitu tahap replik. Pada tahap ini merupakan kesempatan bagi penggugat menanggapi jawaban tergugat baik secara lisan maupun tulisan. Pada tahap ini harus ditulis atau dijelaskan dengan cukup jelas dan sejelas-jelasnya. Selanjutnya pada tahap duplik. Pada tahap ini merupakan kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan replik penggugat baik secara lisan maupun tulisan. Pada tahap ini harus dijelaskan atau dituliskan sejelas-jelasnya. Selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, majelis hakim meminta kedua belah pihak antara si penggugat maupun tergugat menyertakan bukti-bukti. Contohnya seperti bukti surat. Dimulai dari si penggugat dahulu menyerahkan bukti surat, lalu
dilanjutkan oleh tergugat. Selanjutnya bisa juga langsung dilanjutkan dengan bukti saksi. Di sini pihak penggugat bisa mendatangkan seorang saksi, dan juga tergugat bisa juga mendatangkan seorang saksi. Nah, di sini fungsi dari pembuktian yaitu untuk memperkuat dalil-dalil dari si penggugat ataupun dari penggugat itu sendiri, dari tergugat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahap kesimpulan. Pada tahap ini merupakan hasil keseluruhan dari awal persidangan hingga sampai tahap kesimpulan ini yang dibacakan penggugat dan tergugat. Selanjutnya yaitu tahap musyawarah majelis. Pada tahap ini majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan terkait perkara yang diperiksa. Waktu yang ditentukan oleh majelis hakim ini tergantung pada kebijakan majelis hakim. Jadi antara penggugat dan tergugat tidak bisa menentukan waktu. Nah, nanti bila mana putusan sudah ditetapkan oleh majelis hakim, maka antara penggugat dan tergugat akan dikabarin secara cepat oleh majelis hakim. Nah, dan terakhir yaitu tahap pembacaan putusan. Di sini majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah. Nah, dan catatannya dari persidangan ini ya, dari apa yang saya sampaikan ini mempunyai catatan yaitu persidangan bisa sewaktu-waktu diundur bila mana antara perwakilan dari pihak penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan. Maka akan dijadwalkan kembali sidang selanjutnya oleh hakim. Dan masing-masing dari pihak penggugat dan tergugat diberi 2 kesempatan. Nah, bila mana 2 kesempatan itu sudah lewat atau sudah berlalu, maka dengan terpaksa antara misal ada yang tidak hadir, itu bisa langsung ditinggal dan dilanjutkan oleh persidangan selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya terkait tahap-tahap dari persidangan perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.